namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Aris Wibowo saat ini masih berusia 10 tahun. Namun dalam relung hatinya telah tertanam tekad kuat membantu kedua orang tuanya mencari nafkah. Sang ayah, Wahyono, sejak 5 tahun terakhir tak dapat sepenuhnya menghidupi keluarga. Tubuhnya tak lagi sekuat dulu, terhambat penyakit paru-paru yang mengganggu fungsi pernafasannya. Sedangkan sang ibu, Riatun, juga tak dapat berbuat banyak. Waktunya tersita merawat si bungsu Winda Widyastuti yang masih duduk di taman kanak-kanak. Ini kalau niku nggih kepengen nyambut damel ning kula niku mesake sing alit niku lho. Nek sing agang-agang mboten napa-napa kula niku nggih pripun kula niku Pak mbok aku tak kerja nang Yojo, tak goleke kerjaan. Kadang-kadang mupus ngeten nggih yo ya lah, engko nek tak tinggal ora ndek beras. Ora ndek napa-napa kayak kula niku pripun raos niku teng nyambet damel. Hidup serba kekurangan tak sedikit pun menyurutkan langkah kaki Aris untuk menimba ilmu. Ia tak mau mengikuti jalan Habibi kakaknya yang memilih meninggalkan bangku sekolah 3 tahun lalu. Tak lain karena tak sanggup menahan beban kemiskinan keluarganya. Aris lebih beruntung karena saat ini ia mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah. Sehingga segala tetek bengek keperluan sekolah tak lagi menjadi beban yang harus ditanggung orang tuanya. Niku nek buku niku saking lomba kula nek niku tas niku entuk saka bantuan kali sepatu. Bantuan saka sekolah kula. Bundika Solo itu bantuan. Wilayah Duku Mandesan, Kecamatan Semin, Kabupaten Gunung Kidul, dikenal sebagai pusat pembuatan kerajinan bambu. Berbagai kreasi berbahan bambu ada di sini. Di antaranya adalah pembuatan nawala atau kerajinan pembungkus surat undangan. Pada usaha yang dirintis tetangganya inilah keluarga Aris menggantungkan hidup. Menjadi nafkah utama yang diperjuangkan Wahyono dan Riatun untuk anak-anaknya. Nawala, dalam tutur Jawa halus berarti surat, dan nawala yang dijadikan kerajinan di sini adalah pembuatan tabung bambu pembungkus undangan syukuran ataupun pernikahan. Bahan baku nawala adalah bambu, namun hanya bambu wulunglah yang paling tepat. Selain karena ukuran diameter penampangnya yang pas, bambu wulung juga memiliki dinding batang yang tipis dan ringan. Bambu wulung harus dalam kondisi benar-benar tua dan kering agar diperoleh kualitas nawala yang baik. Untuk itu bambu harus dibersihkan dan dijemur terlebih dulu sampai warnanya berubah kecoklatan. Agar menarik pelanggan, pengrajin membuat ornamen-ornamen pada badan nawala. Pembuatan pola ornamen pada permukaan bambu menggunakan alat las karbit sederhana. Alat ini terbuat dari tabung kaleng, selang kecil, dan juga jarum suntik. Dengan api kecil dan gas asetilen atau disebut dengan gas karbit, pengrajin bisa berkreasi di atas permukaan bambu, menggambar pola ornamen maupun nama sesuai dengan keinginan pelanggannya. Tahap selanjutnya, tabung bambu diberi penutup dan kayu randu pada kedua sisinya. Tahapan ini dikenal dengan istilah nyumpel. Di bagian inilah Wahyono, ayah Aris, bertugas.
Dulu Wayono bekerja menjadi buruh bangunan di kota Yogyakarta. Namun sejak penyakit paru menghampirinya, tenaga Wayono pun terus melemah. Dan kini lelaki setengah baya ini hanya bisa mengerjakan pekerjaan yang ringan. Dan upah yang ia terima tergantung dengan pekerjaan yang dapat ia selesaikan. Nama awalan ku 50, nggih kadang-kadang nggih paringi 700. Hitungane kula mboten dong, sing ngekeki mboten mesti lebar setor. Tabung bambu yang telah tertutup selanjutnya diberi lubang pada bagian atas dan sisi samping. Lubang-lubang ini nantinya berguna untuk memasang tali penutup nawala. Namun sebelum diberi tali, pengrajin terlebih dulu mengamplas kayu penyumbat agar rapi dan halus permukaannya. Pada tahap ini, pengrajin harus melakukannya dengan hati-hati. Karena amplas yang digerakkan dengan mesin ini dapat sewaktu-waktu melukai tangan. Biasanya pengrajin mengamplas bambu di rumah masing-masing. Karena debu halus yang dihasilkan saat mengamplas mengganggu pengrajin lainnya. Selanjutnya, tabung bambu dipotong kembali. Bagian tabung bambu dengan panjang sekitar 10 cm adalah badan nawala. Dan bagian yang lebih pendek nantinya berfungsi sebagai tutup nawala. Pemotongan tidak dilakukan sampai tabung terbagi 2. Ini untuk menghindari tutup dan badan nawala tercecer ataupun tertukar. Hingga nanti saat nawala diberi tali. Tali untuk nawala adalah tali serat kasar sepanjang 15 cm. Dipasang menghubungkan lubang di penutup dan sisi badan nawala. Tahap memberi tali ini disebut dengan ngageli. Saat menerima pesanan dalam jumlah besar, Riatun Ibu Aris juga sering diminta datang untuk mengerjakannya. Tak jarang, Riatun membawa pulang nawala untuk dikerjakan di rumah. Bagi Aris, akhir pekan adalah waktu yang tak mungkin bisa disia-siakan. Karena di saat inilah ia bisa memperoleh tambahan rupiah membantu pembuatan nawala. Bahkan demi mendapatkan upah lebih, Aris tak segan ikut mengamplas atau pekerjaan lain yang diperlukan. Membantu merapikan nawala yang sudah jadi termasuk salah satu pekerjaan yang dapat Aris lakukan. Nawala ini merupakan pesanan dari toko souvenir di sekitar Yogyakarta. Hasil kerajinan ini juga diminati pelanggan dari mancanegara, seperti Jepang dan Korea. Pengrajin di tempat Aris tinggal menetapkan harga antara Rp1.200 hingga Rp2.000 per buah, tergantung pada panjang dan juga kerumitan motif ornamen yang diminta oleh pemesan. Mbak, aku nyuwun pamit, Mbak. Ya iki nggo sangu aja dintekke gorong dina ya, Le. Heeh. Lajeng dijaluk uluh, Mbak. Ya dienggo tulupan dhewe aja nulup kancane ya. Ya sing hati-hati. Bagi Aris, berapapun upah yang diperoleh selalu ia terima dengan penuh rasa syukur. Berarti esok ia memperoleh tambahan bekal untuk ke sekolah. Sang adiklah yang menjadi salah satu pemacu langkah Aris untuk mengumpulkan rupiah demi rupiah. Pekerjaan orang tua Aris yang tak menentu membuat keluarga ini tak selalu bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Syukurnya, bocah kelas 4 sekolah dasar ini bisa menerima dengan lapang dada kondisi keluarganya. Karenanya Aris tak ingin menuntut terlalu banyak. Dan kini ia mencoba menopang sendiri segala kebutuhan yang tak dapat diberikan oleh kedua orang tuanya. Gue duit nggih. Sang sekolah kadang gue beras ka. Kula mboten ndek sangu, kadang golek dhewe sangu kula. Niki
iki les tempene les. Nggih, Mas. Sing ngiter sing hati-hati nggih. Nggih.